Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IAIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2012. video ini kami buat untuk memenuhi tugas final kami pada mata kuliah metode numerik yang diampu oleh dosen kami Bapak Julian Sahdale, MKOM PhD. Dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang kesamaan diferensial biasa dengan solusinya. Semoga apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persamaan diferensial biasa yang solusinya itu dengan menggunakan metode Euler. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang apa sih persamaan diferensial biasa itu. Ya, persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu ubah bebas. Yang mana contohnya yaitu yang pertama dy per dx sama dengan x plus y. Dan contoh yang kedua yaitu y aksen sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, untuk metode penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode Euler yaitu kita lihat ada bentuk bakunya di sini, yaitu bentuk bakunya adalah dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan y aksen sama dengan f x, y, di mana y x 0 sama dengan y 0 dan y r sama dengan y x r dan x aksen dan x r sama dengan x 0 plus r dikali h. Nah, untuk penurunan dari bentuk baku ini kita menggunakan deret Taylor, di mana diuraikan y x r plus 1 ini di sekitar xn. Jadi bentuknya itu yaitu y x r plus 1 sama dengan y x r plus x r plus 1 per x r per 1 faktorial dikali y aksen x r plus x r plus 1 min x r dikuadratkan per 2 faktorial dikali y double aksen x r plus dan seterusnya. Nah, dipotong sampai order ketiga karena itu bentuknya itu menjadi y aksen x r sama dengan f x r y r dan dan x r plus 1 min x r. Nah, sehingga persamaan dari yang dipotong sampai order 3 itu berbentuk y x r plus 1 ekuivalen dengan y x r plus h dikali f x r y r plus h kuadrat per 2 y x r plus 1 sama dengan y x r plus h dikali f x r, y r, di mana r itu 0, 1, 2, sampai seterusnya sampai dengan n. Atau persamaan tersebut bisa ditulis dengan y r plus 1 sama dengan y r plus h dikali f r. Dan untuk algoritma metode Euler bisa dilihat bahwa menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal y aksen sama dengan f t, y dengan y t 0 sama dengan y 0 pada titik t 0, b. Nah, inputnya kita masukkan yaitu e, t 0, y 0 dan fungsi dari f-nya. Sedangkan outputnya yaitu tk, yk. Nah, untuk R di sini itu bisa dimasukkan nilai dari 1, 2, 3 sampai dengan N. Sedangkan untuk langkah-langkahnya yang pertama, hitung nilai H, yang mana untuk menentukan nilai H itu rumusnya yaitu H sama dengan B min T0 per N. Dan R ini dimulai dari 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya sampai dengan N. Nah, langkah kedua yaitu hitung XR. Nah, untuk menghitung XR
Euler. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih. Dalam metode Ion, di mana sebelumnya sudah mempelajari tentang metode Euler, di mana metode Euler itu mempunyai ketelitian yang rendah karena jaraknya besar. Adapun buruknya jarak ini dapat dikurangi dengan menggunakan metode Ion yang merupakan perbaikan metode Euler. Pada metode Ion, solusi dari metode Euler dijadikan sebagai solusi pembiasaan, perkiraan awal atau prediktor. Selanjutnya, solusi perkiraan awal diperbaiki dengan metode Ion. Metode Ion atau metode Euler-Cauchy yang diperbaiki yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 dikali fungsi FXR, YR plus fungsi XR plus 1, YR plus 1. YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 dikali fungsi XR, YR plus fungsi XR plus 1, YR plus H dikali fungsi XR, YR. Ya, selanjutnya dalam kesamaan suku ruas kanan mengandung YR plus 1. Nilai YR plus 1 ini adalah solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Prediktor itu dengan persamaan Y pangkat 0 R plus 1 sama dengan YR plus H fungsi XR, YR. Korektor metode dengan persamaan YR plus 1 plus minus YR plus H per 2 dikali fungsi XR, YR plus fungsi XR plus 1, YR pangkat 0 R plus 1, atau ditulis dalam kesatuan yaitu YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 dikali fungsi XR, YR plus fungsi XR plus 1, YR plus H dikali fungsi XR, YR. Baik, selanjutnya itu adalah algoritma dari metode Ion, yaitu menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y aksen sama dengan fungsi T, Y dengan Y T0 sama dengan Y0 pada T0, B. Adapun inputnya itu adalah T0, B, Y0, H dan fungsinya itu F,
dari subinterval titik TI, TI plus 1. Adapun persamaan dari metode titik tengah ini yaitu YI plus 1/2 sama dengan YTI plus H/2 dikali FTI, YI. Nah, di sini ada nilai prediksi tersebut digunakan untuk menghitung turunan di titik tengah. Dari yang persamaan tadi kita dapatkan bahwa turunan dari persamaan yang sebelumnya itu Y aksen I plus 1/2 sama dengan F TI plus 1/2, YI plus 1/2. Selanjutnya, turunan tersebut digunakan untuk mengekstrapolasi secara linear dari TI ke TI plus 1. Persamaannya yaitu YI plus 1 ekivalen dengan YTI plus H Y aksen I plus 1/2 sama dengan Y1 plus H dikali F TI plus 1/2, YI plus 1/2. Nah, di dalam metode ini pun juga ada algoritma untuk menghitung pada pemrograman. Algoritmanya, fungsi dari turunan pertama untuk Y, T, dan F, T, Y, intervalnya adalah itu ada T pada titik T0, Tn dengan syarat awal yaitu Y0 sama dengan alfa. Banyak subintervalnya dikatakan dengan N. Perhitungan inti dihitung lebar langkah H sama dengan B min A per N. Ini hampir sama dengan metode Euler untuk menentukan H-nya itu sendiri. Untuk I sama dengan 0 dan N min 1. Nah, kemudian dihitung TI plus 1/2 sama dengan T0 plus I plus 1/2 dikali dengan H. TI plus 1 sama dengan T0 plus I plus 1 dikali dengan H, dengan T1 dikali YI plus 1/2 sama dengan YI plus YI plus H/2 dikali dengan F TI, YI. Dengan T2 yaitu Y aksen I plus 1/2 sama dengan TI plus 1/2, YI plus 1/2. Dan yang T ketiga itu YI plus 1 ekivalen dengan YI plus HY aksen I plus 1/2. Dengan hasil akhirnya kita dapatkan Y1, Y2 sampai seterusnya sampai YN. Ya, itu tadi metode ketiga dari persamaan diferensial. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari metode-metode sebelumnya yaitu metode Euler, ion, dan titik tengah, yaitu merupakan versi-versi dari suatu kelas besar pendekatan satu langkah yang dinamakan metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta mencapai keakuratan dari suatu pendekatan spiral tanpa memerlukan turunan-turunan tingkat tinggi. Bentuk umumnya adalah Y0 sama dengan alfa, YI plus 1 sama dengan YI plus H dikali F TI, YI, PT, H dengan I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, yaitu fungsi F dinamakan fungsi kenaikan yang dapat ditulis dalam bentuk F sama dengan A1 K1 ditambah A2 K2 ditambah dan seterusnya sampai AM KM, di mana M dinamakan order dari metode Runge-Kutta. AI adalah konstanta dari K1 sama dengan fungsi TI, YI, K2 yaitu
YI plus Q11 K1H. Ketiga yaitu FTI plus P2H, YI plus Q21 K1H plus Q22 K2H, di mana Km sama dengan fungsi TI plus PM kurang 1 H, Y1 plus QM dikurang 1,1 K1H plus QM dikurang 1,2 K2H sampai dengan QM dikurang 1 M dikurang 1 KM dikurang 1 H. Nilai-nilai A1, P1, dan Q1J untuk suatu order M dicari dengan cara menyamakan persamaan tersebut dengan ekspansi deret Taylor order M. Metode menentukan order pertama tidak lain adalah metode Euler. Serupa dengan itu, metode Euler adalah suatu contoh dari metode menentukan order 2. Metode menentukan order 4 adalah satu dari metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Metode ini mempunyai suatu garis pemotongan yang sebanding dengan H pangkat 4. Algoritmanya digambarkan seperti berikut ini dan diimplementasikan dalam fungsi MATLAB PDB, yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus H per 6 dalam kurung K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4, di mana I sama dengan 0, 1 sampai dengan N dikurang 1, di mana K1 sama dengan fungsi TI, YI, K2 sama dengan fungsi TI plus H per 2, YI plus H per 2 K1. Untuk ketiga, di mana fungsinya TI plus H per 2, YI plus H per 2 K2, dan untuk keempat sama dengan fungsi TI plus H, YI plus H K3. Perbandingan hasil dari metode rumus order 4 dengan metode Euler, metode Young, dan metode titik tengah untuk contoh di atas diberikan dalam tabel. Dicatat bahwa penyelesaian eksak dari persamaan diferensial adalah Y T sama dengan T plus 1 pangkat 2 dikurang 1 per 2 eksponen pangkat T. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa metode menentukan order 4 adalah yang terbaik, sedangkan metode Euler adalah yang paling buruk. Selain itu, dari tabel juga dapat dilihat bahwa metode titik tengah lebih baik daripada metode Euler. Ya, di sini kita dapat algoritma MATLAB, bisa dilihat dari slide ini algoritma MATLAB-nya. Dan untuk perbandingan hasil dari metode-metode dari penyelesaian untuk persamaan diferensial, Y aksen T sama dengan YT dikurang T kuadrat plus 1 dengan syarat T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2, di mana Y0 sama dengan 0,5. Bisa dilihat. Yang ini untuk Euler. Dan barisan kedua ini untuk Young, dan yang ini untuk titik tengah, dan yang ini rumus dan yang terakhir juga adalah eksaknya. Ya, mungkin itu dari kami tentang persamaan diferensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버티려고 애써 봐도 잊으려고 해봐도 가슴 가득 다
내가 살아가는 이유는 너 하나야. 내가 숨을 쉬는 이유는 너 하나야. 가슴이 터질 것처럼